subscribers, saya ditanya tentang hal yang menurut saya ini memang banyak bau-bau politiknya, tapi karena ini menyangkut juga masalah hukum, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan ya dari versi yang saya tahu ya. Jadi pertanyaan dari subscribers ini tentang kepala daerah yang sudah terpilih secara demokratis dan sudah disahkan menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati dan lain sebagainya itu. Beliau-beliau ini diundang oleh pemerintah pusat ya, melalui presiden itu melakukan retreat, istilahnya itu retreat ya. Retreat itu refreshing, maksudnya itu baik ya. Saya kira kultur ataupun budaya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo ini sangat baik menurut saya, karena itu akan menggembleng mental, kedisiplinan, serta mensinkronisasi tugas-tugas dari pemerintah pusat kepada daerah, karena ini penting untuk mencapai tujuannya membangun Indonesia yang sangat kompleks ini. Nah, memang kalau menurut aturan memang bupati, gubernur, wali kota itu kan dipilih oleh rakyat, berarti dia punya kewenangan otonomi. Pemerintah pusat tidak bisa terlalu banyak mencampuri urusan-urusan yang sifatnya teknis di daerah itu. Cuma pemerintah pusat mengkoordinir, mengorkestrasi pembangunan ini agar supaya bisa sinkron dengan rencana planning nasionalnya, seperti itu ya, planning rencana pembangunan nasional ya. Jadi pemerintah pusat itu juga banyak sebenarnya hubungannya juga dengan pemerintah daerah, dengan misalnya dana-dana DAU ya, DAU ataupun dana alokasi umum ya, ada alokasi khusus, itu saya tidak bahas itu, tapi itu perlu disinkronisasi karena beberapa daerah, hampir semua daerah ya, itu membutuhkan pertolongan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan yang ada di sana. Nah, cuma pertanyaannya begini ya, ada satu peristiwa yang agak mengagetkan. Saya juga termasuk, saya kaget kok ada satu partai politik yang melarang ya, bukan melarang mungkin, melarang lah kalau saya boleh katakan itu, kepala daerah dari kadernya itu untuk tidak mengikuti retreat ini. Nah, ini ada, menurut saya ada kesalahan mindset cara berpikir ya. Sebenarnya kalau seorang itu sudah dipilih menjadi kepala daerah, dia itu sudah bukan milik partai sebenarnya, itu milik rakyat, karena dia dipilih oleh rakyat, seperti itu. Sehingga pemahamannya kepada partainya ini agaknya itu harus dikoreksi gitu loh. Jadi kepala daerah itu bukan patuh kepada ketua partai, tapi patuh kepada rakyat yang memilihnya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, menurut saya akan sia-sia ini pemilu ataupun pilkada seperti ini. Andai kata ada kepala daerah yang hanya OB ataupun patuh kepada ketua umum partainya, ya untuk apa dibuat pilkada ya kan? Seperti itu, logikanya kan gampang sekali kan kayak gitu. Dan juga kalau memang seperti itu, ya sudah, tidak usah ada pilkada, langsung aja ditunjuk ketua umum, menunjuk kadernya jadi gubernur, jadi wali kota, itu lebih pas seperti itu. Nah, untuk ini perlu dikoreksi gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu kepada saya itu, apakah ada sanksi Pak kalau tidak ngikutin retreat ini? Aturan bakunya nggak ada itu. Hanya saja mungkin masalah etik ya, etik serta harmonisasi hubungan aja nanti, karena di dalam retreat itu sudah pasti pemerintah pusat akan mensinkronisasi, jadi memberikan semacam jukrah lah, petunjuk dan arahan, serta menselaraskan program-program nasional dengan program dari daerah itu supaya mencapai sesuatu yang sinkron dan tidak bertentangan kan. Kalau seandainya itu tidak disinkronkan, maka akan terjadi kepincangan ataupun terjadi masalah-masalah yang tidak perlu terjadi sebenarnya gitu. Jadi kesimpulannya tuh kalau tidak ngikutin ya tidak ada sanksi ya, cuma secara moral dan etika saja ya, kok seperti ini gitu loh, mentalnya kok seperti ini gitu loh. Nah, ini perlu ada hal yang perlu dikoreksi ya, ini yang mungkin saya mau sampaikan. Jadi kalau aturan
sanksinya apa, nggak ada itu. Ya, ini bukan peristiwa hukum, tapi ini peristiwa lebih banyak pada peristiwa etika, moral ya. Ya hubungan yang menurut saya itu harus sinkron ya antara pusat dengan daerah. Mungkin ini yang saya mau sampaikan kepada subscribers khusus yang bertanya kepada saya ya. Saya kira kita harus matang ya berpikir bernegara ini ya. Jadi harus bisa dipisahkan mana yang pekerjaan-pekerjaan kepemerintahan, mana pekerjaan-pekerjaan partai gitu loh. Ya, ketua partai harus dihormati karena ketua partai itu yang mengakomodir ya calon-calon itu. Tapi selanjutnya kan rakyat yang milih. Walaupun diakomodir juga kalau rakyat nggak milih juga nggak bisa kan seperti itu. Cuma istilah itu beli tiketnya lah gitu. Undang-undangnya seperti itu mengatur. Demikian ya. Mudah-mudahan nambah wawasan. Kita tetap jaga kesehatan buat kita pribadi dan juga lingkungan kita. Bekerja dan sukses.